Yang kami hormati Asisten Pemerintahan Sektor Administrasi Jakarta Timur. Yang kami hormati Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kami hormati Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa Republik Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang terhormat para peserta silaturahmi wali kota dan lembaga kemasyarakatan serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini Selasa 13 Januari 2026 kita dapat hadir dalam acara silaturahmi wali kota Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sekalian, izinkan saya membantu doa dulu dengan doa bersama bagi Bapak Ibu saudara dan masa yang akan Islam agar doanya dapat diwujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syai'in hamdan na'im hamdan yu'ti wa yu'ti mazid. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami berkumpul dalam rangka silaturahmi wali kota dengan lembaga kemasyarakatan serta tim terpadu Estalwa Kota Administrasi Jakarta Timur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami dalam pertemuan ini, dalam silaturahmi ini. Semoga hamba-Mu yang kumpul pada saat ini adalah hamba-Mu yang selalu kami bersyukur atas segala nikmat-Mu, termasuk nikmat perdagangan yang Kau ciptakan di tengah-tengah kami. Bukan dalam hati kami rasa saling mengasihi, saling menghormati dan saling memahami di antara sama kami. Meskipun kami berbeda keyakinan dan berbeda pandangan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha memberikan kedamaian pada diri kami. Jadikanlah bangsa ini yang selalu rukun, damai, sejahtera untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Bimbinglah para pemimpin kami dan seluruh masyarakat kami untuk selalu senantiasa mengedepankan dialog, musyawarah dan jalan damai dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadikanlah anugerah yang Engkau berikan kepada kami, semua kearifan untuk putus perbedaan, semua kebaikan untuk persatuan. Berikanlah rahmat dan bimbingan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala kesalahan dan kehilafan kedua orang tua kami, kesalahan kehilafan guru kami dan para pemimpin kami. Masukkan mereka ke dalam surga ya Allah, surga yang telah Kau tetapkan bagi orang yang saleh, yang telah bertakwa kepada ya Allah. Ya Allah yang Qawi yang Matin, Engkau Maha memberi kekuatan. Berikanlah kesabaran, kekuatan dan kemampuan bagi kami. Setelah Engkau memberikan banyak sekali pekerjaan yang Kau amanahkan di kepada kami, semoga apa yang kami kerjakan ini semata-mata ikhtiar karena-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubanna wa izzatan dainina wa qina subul salam. Akhlisna ya Allah min dzulumati ila nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fiqna ila al-haqqi wa tariqil mustaqim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya shafi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam bersama dengan Bapak Ibu hadirin sekalian, suatu kehormatan tentunya bagi kami untuk wajar satu masyarakat politik berada dengan Bapak Ibu orang-orang yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota Pak Kusnadi. Yang terhormat Bapak Presiden Pemerintahan Pak Bambang Panistu, yang terhormat Bapak Eksekutif Pak Citra Kurniawan. Terima kasih Pak Eksekutif hadir. Kita kasih sosial buat khusus buat Pak Eksekutif. Kenapa Pak Wakil saya katakan seperti itu? Rupanya Pak Inspektur ini berinovasi ya, dengan Pak Wali dan Pak Wakil kerja-kerja. Pak Wali dan Pak Wakil kita ini semangat responnya luar biasa Bapak Ibu. Ini sedikit curhat ya, tapi ini fakta kenyataan ya. Beberapa waktu lalu kami dibantu sama Pak Inspektur terkait dengan hubungan member. Jadi saya curhat sama Pak Inspektur, Bapak kalau lihat tanggal lain miris Pak. Sementara kami itu melayani berbagai
untuk bisa ambil yang 3 bulan langsung beliau dapat. Dan finalisme kalau Bapak Ibu sekalian, bantuan tersebut bukan hanya untuk kehidupan kami, bahkan bisa memberi kehidupan rekan-rekan sekalian komunitas yang khususnya ada bernaung di bawah kantor wali kota Pak. Dan itu sudah resmi izin beliau. Seperti itu. Terima kasih Pak Direktur sekali lagi. Kemudian yang terhormat Pak Subdinas Kominfotik, Ibu, terima kasih Ibu, Ibu sudah hadir. Kemudian Pak PPO, Pak Anda, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada bersama-sama dengan kami juga para bagian hukum, para bagian perekonomian, jadi para bagian ekonomian, terima kasih kepala bagian pemerintahan yang mewakili, kemudian rekan-rekan para kecamatan sekalian, dan yang kami banggakan, kami hormati Bapak Ibu yang tergabung dalam lembaga masyarakat dan komunitas ini, tim terpadu tingkat kota Stasiun Jakarta Timur, Bapak Ibu sekalian yang hadir, kasih apresiasi. Pak Wakil hadir di sini Pak, ada dari FKUB. FKUB, mungkin izin berdiri yang untuk rekan-rekan FKUB. Pak Kiai Alhamdulillah, ketuanya Pak, kasih apresiasi dong. Ya. Ini FKUB, saya boleh kembali. Ini FKUB, ini menjadi wadah jembatan dialog musyawarah ruang kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama. Ini yang merajuk kerukunan Pak antar umat beragama. Ini fondasi yang merupakan fondasi dalam menjaga persatuan dan kedamaian. Ini luar biasa Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, kami ini terinspirasi sebagai Islampo dan respon Pak Wali luar biasa kepada kami. Namun Pak Wali tidak yang sama berhalangan hadir karena ada rapat pimpinan, rapat khusus diurus di 3 bulan. Tadi kami sempat berdialog Pak Wali dengan bersama Pak Wali, bisa kami geser. Kalau digeser hari Bapak, kami sudah di order untuk konsumsi jam. Kalau jam bisa Bapak, mungkin nanti sudah 30. Nanti kita memungkinkan kita buka dengan anak bersama dulu Pak. Baru nanti Bapak bisa berkenan untuk memberikan arahan. Tapi ada beberapa pertimbangan Bapak Ibu karena kami menghadirkan tim terpadu. Tim terpadu kami ini Pak, ini melibatkan unsur aparat yang tentunya mereka juga memiliki dengan disebutkan tinggi, sehingga pada akhirnya disepakati untuk tetap Pak Wakil yang akan bersama-sama dengan kita. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Wali yang ada kesempatan beliau masih sama-sama pada beri kesempatan datang, masih kita menjalankan kegiatan ini, beliau mendatang juga. Itu seperti itu. Dan kemudian di samping FKUB, kami juga tetap ibu saya memperkenalkan komunitas tenaga yang di bawah koordinasi Keslapo ini ada PPK, Forum Pembangunan Kebangsaan. Bisa berdiri Forum Pembangunan Kebangsaan. Ini Bapak Ibu, kedua, silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Ini juga, kalau khusus untuk PPK ini wadah sebagai wadah pemersatu kerjasama, tidak juga sebagai RPS. Kalau tadi FKUB itu ada 17 anggota dengan tokoh-tokoh agama. Kemudian kalau FKUB ini ada keanggotaan 27, ada 15 anggota. 37 keterwakilan dari 34 provinsi. Ini merupakan wadah kerjasama komunikasi pertukaran informasi dalam memelihara kerukunan, menangkal konflik sara serta pelestarian nilai-nilai budaya. Ini Pak. Kemudian juga beranjak dari sini mana? FPK, FKDM. Nah ini udah asing lagi bagi kita. Ini juga silakan dulu, Bang Firdaus, silakan dulu. Ini garda terdepan. Ini garda terdepan kita terkait dengan siklus informasi, ya, siklus informasi. Kemudian selain KTM, baru kita masuk ya, udah Pas Gibran dulu, Pas Gibran, Pas Gibran. Nah ini juga Pas Gibran Bapak. Terima kasih. Ini Pas Gibran juga ini di bawah badan kami Pak, berkaitan dengan penanaman dan menumbuhkan semangat cipta tanah air, pembinaan, kedisiplinan dan keterampilan dan program kerja kita di wilayah. Dan kemudian kami juga ini yang lembaga kemasyarakatan Pak. Kami juga memiliki tim terpadu Pak. Ini kaitannya dengan aparat. Kita ada namanya TPPKS, tim pengawasan pencegahan konflik. Bisa izin, Bapak izin TPPKS, Bapak ini komunitas kita Pak dari kepolisian, ini semua kepolisian. Bapak kasih proses dong. Karena ini ada 10 Pak. Ini yang ada di depan, kemudian juga ada
tim kewaspadaan dini. Tim kewaspadaan dini izin Bang. Silakan Bang. Gak apa-apa Bang Bu, biar kita lakukan kewaspadaan dini. Ya. Oke, ya. Ya, kita akses lagi Bang. Terima kasih Bang. Ini rekan-rekan dari tim kewaspadaan dini, kemudian juga ada tim terpadu pengawasan ormas. Tim terpadu pengawasan ormas gabung aja sama tim terpadu pengawasan ormas asing. Bisa berdiri sekali Bang. Baik. Silakan Abang ada ormas asing sekalian dari teman kejaksaan juga ada gabung semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Wakil izinkan Bapak Ibu sekalian izinkan waktu mungkin 3-4 tadi Pak Wakil. Kami menyampaikan bukan hanya kami menyampaikan keberadaan komunitas yang ada, tetapi apa yang mendasari keberadaan teman-teman ini yang penting. Dan ini baru kali pertama Pak diselenggarakan dari pemerintah kota dan kabupaten, bahkan provinsi juga lebih melakukan ini. Jadi terobosan. Saya luar biasa rekan-rekan para analis kebijakan ini mengidolakan seperti itu dan respon baik dengan awalnya. Untuk khusus nanti yang teman-teman, baik itu PPK, kemudian Mas Gibran itu nanti ada Pak Ari, ya nanti koordinasi Pak Ari ya, saya PPK, Mas Gibran, analis kebijakan Ali itu Bapak Wakil di Pak Ari. Kemudian yang baik itu FKUB, karena memang tahun pertama Bapak tahun 2026 ini, kami ini Bapak juga. Untuk FKUB, kemudian tim terpadu pengawasan ormas asing itu nanti Bu Enda, bisa beda ya. FKUB ini nanti di bawah koordinasi beliau. Kemudian yang untuk tim TPPK, pengawasan, tim kewaspadaan, baik itu tim kewaspadaan dini, TPPKS, ini Bu Sari, saya Ibu. Ya, ini nanti koordinasinya di beliau sama terus PKDM, ya, ke Bu Sari. Nanti yang semua penata usaha itu Bu Sari. Bu Yati di sana, ini semua prestasinya. Nah, Bapak Ibu, izinkan Bapak kami memaparkan terkait dengan apa yang melandasi atau keberadaan. Kenapa Bakis Papua mengklaim keberadaan dari komunitas-komunitas yang kami miliki ini. Bapak Ibu izin, Bapak Ibu bisa lihat di slide terkait dengan ruang lingkup urusan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini yang menyebabkan esensi berdasarkan undang-undang ini pemerintah daerah Bapak Ibu. Bagaimana pemerintah menjaga keamanan, ketertiban, kelayakan, dan kewajaran hidup masyarakat. Ini undang-undang. Nah, berdasarkan undang-undang ini, Bapak Ibu, ada paradigma terkait dengan urusan pemerintah daerah. Dia terbagi atas 3 bagian. Ada yang namanya absolut, mutlak, itu urusannya pemerintah pusat. Ada yang konkret, itu bagian baik itu otonomi daerah maupun provinsi, kota, dan kabupaten. Sederhananya seperti itu. Tetapi ada yang ketiga, namanya pemerintahan umum. Pemerintahan umum ini yang kewenangannya langsung Bapak Presiden. Turun, kewenangannya langsung Bapak Gubernur. Turun, yang kewenangannya langsung Bapak Wali Kota. Sampai dengan Pak Camat. Inilah pemerintahan umum yang ada di bidang kami Bakis Papua. Pemerintahan umum berkaitan dengan keutuhan NKRI, ideologi, pencegahan konflik, dan sebagainya. Ini kepada Bapak Ibu ya. Kita akan masuk dalam tema untuk bersama, tapi ini lebih kepada kami memsosialisasikan sekaligus juga menjadi komitmen Pak Wakil bagi kami komunitas bahwa mereka ada Bapak Ibu ada ini adalah lembaga resmi negara berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Bagaimana menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas politik? Tentunya Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan kepada kami itu tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan-undangan pemerintah daerah ini saja. Kami dalam menyelenggarakan kami bagaimana bisa menyentuh berbagai elemen masyarakat ini. Pak Wali, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga komunitas ini, kami dipayungi payung hukum. Contoh berkaitan dengan elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, aktivis, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, dan bahkan sampai dengan partai politik, kami dipersenjatai oleh undang-undang ormas. Undang-undang 17 tahun 2013 sudah berubah menjadi 16 tahun 2017, kemudian dengan peraturan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 58 nomor 9, kemudian juga ada Permendagri Bapak, sampai dengan peraturan gubernur nomor 48 tahun 2023 tentang pemberdayaan organisasi, sampai dengan ada istilah gubernur berkaitan dengan tim terpadu pengawasan ormas. Ini kami baik dan uniknya Bapak Ibu, kami yang ada di Bakis Papua ini masing-masing bidang. Kalau kita di wilayah ini masing-masing analis kebijakan ahli atau sukawin, ini dipayungi oleh undang-undang Bapak Ibu. Nah itu sebabnya bagaimana kelayakan kepantasan suatu organisasi masyarakat bisa bersinergi kerjasama. Salah satu contoh dengan pemerintah daerah yang juga kata olah ormas bahwa mereka harus memiliki standarisasi legal, layak, pantas, dan patut di belakang.
Kalau kita berharap dengan itu lalu tim terpadu yang terpadu ormas yang harus lebih termasuk ormas haji tidak lagi mau ormas itu lebih pusing karena besar hukum besar, tetapi melalui kami pedagang kami ini yang akan difilter jadi dideteksi salah satu hukum ini. Apalagi kalau punya ormas pandai membuat apa dekat dengan orang ini selesai kita dia protes sama kita sama aja ya ya benar dari sisi legalitas belum tentu dan lain dan pantas dan patut untuk diberikan pelayanan kepada kita. Mungkin ini salah satu. Nah kemudian juga untuk pencegahan konflik bisa maju aja ya. Nah ini paling kita pencegahan konflik itu benar-benar konflik. Bahkan di sekarang dulu ini tidak sekarang ada posisinya baik itu pangdam, kodam sampai dengan polda ke bawah dan turun ke polres. Ini sudah kami bersenjatai, jadi tidak terus kami mengklaim keberadaan tim terpadu ini itu punya atau tidak memang hanya di belakang kami dengan teman-teman ini Bapak. Ya. Bagaimana siklus informasi intelijen berkaitan dengan pencegahan potensi konflik, dampak sosial yang ditimbulkan, politik dan sebagainya. Nah mereka salah satunya adalah tim yang bergerak memutar siklus informasi intelijen yang dengan kesenangan masing-masing dikonsumsi oleh masing-masing juga kebutuhan. Tapi yang pasti ketika dia menyangkut stabilitas sosial dan budaya teritorial kita, nah mereka juga memberikan informasi. Ya contoh kemarin terkait dengan TPU maka ini harus bergerak. Kami semua bergerak, kami semua perkembangan juga sesuai dengan tugas fungsi masing-masing kewenangan kami sampaikan, kami informasikan untuk bisa di backup. Kemarin Pak Carlos itu, Pak Asdo, itu menginformasikan Pak Tembung dan sebagainya. Itu seperti ada Pak Bobi, Pak Sigel, itu langsung bergerak. Membackup saya ternyata di awal rupanya ada yang gebok dan sebagainya. Ya, oke. Bukan punya kegiatan batasi dulu. Malah tidak. Iya. Oke, khawatir Pak. Tapi kalau Pak, ini untuk karena memang bonus kami manfaatkan sekaligus. Ini komitmen kami bersama Pak. Ini kali pertama Pak Wakil. Jadi kami benar-benar ingin kegiatan pada pagi hari ini ada momen dan satu hal yang kita lakukan bersama seperti ya. Yang terpenting Bapak Ibu bahwa keberadaan kami khususnya Bapak Ibu para pimpinannya, para camat khususnya kita kurang akses bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memungkinkan untuk membantu kita dan ini perintah undang-undang. Tinggal bagaimana kita istilahnya memiliki dekat. Kalau saya yakin dari atas yang turun ke bawah untuk terus bersama-sama. Bapak Ibu pasti sebaiknya dan sudah saya dekat, gitu ya. Pasti saya menempatkan ini menjadi energi besar buat Jakarta Timur. Ya, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu Pak Wakil. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak. Jika Bapak berkenan, Bapak Ibu jawab Bapak Ibu sekalian bisa diberikan kesempatan untuk aspirasi disampaikan. Termasuk juga kami sudah membangun komitmen bagaimana menjaga kerukunan keagamaan di wilayah Jakarta Timur. Ada program kegiatan kita dan kita sekolah kerukunan dan belum ada programnya, belum ada program mereka. Bahkan belum kita mulai mau dibahas dalam provinsi, tapi kalau bisa kita targetkan tahun ini kita sudah mulai. Begitu ya. Dan demikian juga kajian berbeda. Esbako rumah mereka. Dan ini saya sampaikan khusus untuk komunitas 8 komunitas dari 11 yang kami miliki. Bapak Ibu, suku ada Esbako, apalagi sudah diberikan mebel sama Pak Inspektur itu menjadi rumah kita bersama. Silakan kalau ada tema atau hal-hal yang secara khusus untuk dikomunikasikan bisa menggunakan kantor Kesatuan Data Politik Jakarta Timur. Baik, mungkin itu Pak Wakil, Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang yang sampaikan. Saya mohon pada Bapak bisa memberikan sekaligus menjawab. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Kusmanto SOS MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua yang saya hormati Pak Afam, dari Bapak Bambang, kemudian Pak Ilazer, Kapolda Jawa Timur, kemudian Inspektor Ban Wilayah, dan juga di sini hadir bersama saya para kita kota. Ya, Bapak Ibu kan tinggal di wilayah itu nama camat yang walaupun hadir di Bapak Camat. Ini hadir sama Pulau Gadung, sama diri Pak Chandra, kemudian Pak Abu Sulaiman, dia waktu sama Kasargo, kemudian Pak Abu Sekam, Abu Sekam, dan Pak Jati ya, Pak Jati, kemudian sebelahnya Pak Sigit, Wakil Camat, Agung, ya. Kemudian di belakangnya itu ada Pak Khalid, Wakil Camat, Pak Rama, sebelahnya lagi Pak Jaduli, Wakil Camat, Cilacap, satu lagi Ibu siapa ini? Nina, Wakil Camat, Payung. Kemudian di belakangnya ada Ibu dari PT Makassar, Ibu siapa? Bu Eni. Kemudian Andi, Wakil Camat, Barat Salib.
lagi cukup ya, 10 ya. Ada. Jadi kapan itu biasanya di lapangan ketemu dengan para camat itu dia kenal. Baik, yang kedua ini alhamdulillah kita dapat bertemu dengan dan saya rakyat di sebelah hadir para tokoh gabung dalam tim terpadu ya tingkat kota. Kami sangat senang hari ini bisa bertemu ya dengan Bapak Ibu karena pertemuan ini sangat mahal ya, sangat mahal dan ini alhamdulillah sudah diperkasai lebih dulu Jakarta. Kenapa Jakarta Timur sangat penting seperti ini Pak? Yang pertama luas wilayah kita itu paling luas ya. Paling luas, penduduknya juga paling banyak ya. Dan sudah barang tentu kejadian konflik di wilayah juga paling besar. Nah, inilah perlu kita bertemu. Hadir di sini ada dari Ketua FKUB dan jajarannya, ya, dari FKDR, dari tim terpadu, dari ada tim pengawas. Tadi yang 3 orang tim pengawas atau yang dari polisi tadi 3 orang. TPKS. Bapak kalau di jalan kita nggak ada bapak polisi Pak. Coba bapak berdiri coba. Ada kan hebat. Kalau mau membantu ini kan nggak ada yang tahu bapak ini yang polisi, ya kan? Gitu. Jangan lupa. Jadi ini membantu kami kita juga semua. Jadi Jakarta Timur kalau mau aman, ya Pak, semuanya harus bersatu menjaga wilayah kita dari segala macam konflik. Kita tahu Jakarta ini memang sudah dari zaman dulu ya, dalam rangka merebut kemerdekaan itu bermacam-macam suku bangsa dan ras. Tapi begini berkaitan dengan waktu, banyak sekelompok orang yang ingin memecah belah, itu banyak. Ya, mulai dari kejadian tahun 65 PKI, itu sasaran PKI, kejadian reformasi tahun 98, itu juga sama. Tujuannya memecah belah, ya kan? Mengudarai kejadian beberapa kemarin, yang sasarannya kantor polisi, tujuannya apa satu, ini memecah belah bangsa, supaya bangsa kita ini lemah, sehingga nanti gampang disusupi oleh masukan-masukan negatif dari mana? Siapa aja sasarannya? Anak muda, apa sasarannya? Narkoba, ya kan? Ajaran sesat, ya kan? Seperti itu. Macam-macam itu. Karena Indonesia ini kaya dan sangat dianugerahi oleh Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa, etnis, tapi kuat bersatu. Ditambah lagi sumber daya alam kita yang luar biasa. Bapak lihat dari Sabang sampai Merauke, semua kaya alam ada di Indonesia ini. Seperti itu. Apalagi Jakarta nggak punya susu, tapi kuncinya apa? Dengan kualitas persatuan baik itu lintas agama, suku, bangsa, sehingga lebih percaya kepada para investor dari luar untuk menanam modalnya di Jakarta, sehingga akhirnya roda ekonomi terus berputar. Jadi alhamdulillah sekarang ini walaupun Jakarta ini selalu di sensus, masih akan ada daripada seperti ini, ada tapi semua ditangkis di situ oleh semua masyarakat. Masalah menangkis semua tadi dengan perilaku bangsa. Rasa kesadaran bela negara seperti ini sangat dibutuhkan dalam bertahan dukungan bangsa negara. Jadi sekali saya menyambut baik acara ini dan memang sepertinya tadi arah Pak Kesman sangat baik saya bagus banget materinya. Ini kayaknya mesti ulang lagi Pak. Ulang lagi, kalau dia 5 tahun, itu kalau 5, kalau dia pakai smartphone kalau aja cukup capek. Jadi kita bisa pakai. Jadi fokus semua. Mumpung ini awal tahun kan, ini sangat baik awal tahun ini. Nanti sampai dengan Pak Wali kita coba berangkat supaya pikirannya satu lagi. Kemudian dari pertemuan ini diharapkan tadi ada nilai kesadaran bahwa kita semua ya, sekarang ini Jakarta ini sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian, wilayah-wilayah lain Sumatera sudah mulai banjir, Jakarta sudah mulai, tapi wilayah pesisir, mulai dari pesisir utara, barat, dari mulai Jepara, Kamal, sampai ke Pulau Tiga sampai ke Pulau Kamas. Jadi alhamdulillah di wilayah timur ini tidak ada genangan. Kalaupun ada genangan di wilayah Kaltara yang terdampak daripada rob. Dan kemudian kita memiliki program-program wali kota dalam rangka meningkatkan kesatuan terus para pemuda. Wali kota sudah mengumpulkan para gangster yang tukang tawuran di lingkungan. Ternyata pas di lingkungan pada semua. Jadi itu hebat ya. Ini salah satu dosa. Jadi alhamdulillah
baru tambah, tapi orang muda dengan kumpulkan para gangster, ada 10 gangster, ya. Ada namanya geng Amerika. Kalau Amerika itu ada dia. Di geng namanya apa? Geng apa dulu? Geng apa macam-macam. Dan ternyata mereka bukan orang yang susah ekonomi, macam memang kalau dia senang untuk taruh senang, ya. Gitu. Dan untuk itu kalau orang undang apa kita masukkan, kita dibuatkan masyarakat tinggi. Sebentar lagi kita akan buat masyarakat tinggi di wilayah Pasar Rebo supaya mereka bisa tersalurkan bakatnya. Ada 2 yang disalurkan. Yang pertama, sudah menjualai gladiator, 21 gladiator, jadi tinggi itu bebas. Kemudian juga juara sampai mengikuti turnamen ke Malaysia. Jadi bakat-bakat seperti itu kalau disalurkan dengan baik, itu malah bisa mendapatkan apresiasi seperti itu. Ya. Sekarang kan zamannya sudah online, kita mau usaha apapun, gampang dilihat, gampang dibeli, ya, oleh netizen. Ya. Jadi ini sekali lagi ingin menunggu masukan Bapak Ibu, saya mencoba waktu ingin menerima apa sih kira-kira Bapak Ibu yang disampaikan kepada kami pemerintah kota supaya Jakarta Timur ini bisa lebih baik lagi, ya. Baik kata kita pelayanan kita kepada masyarakat, kemudian juga masukan tentang bagaimana menciptakan harmonisasi, amanah, ketertiban yang baik di Jakarta Timur supaya Jakarta Timur itu tidak image di luar itu, wah orang kalau itu takut semua, pasti banyak tawuran, pasti takut ada begal, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kita harapkan ini kita ketemu seperti kita masukkan. Ya, sebelum saya itu saya minta masukan, mungkin untuk 3 orang silakan, silakan. Terima kasih Pak Wakil. Rekan-rekan sekalian, khususnya untuk lembaga masyarakat nantinya. 2 bisa keterwakilan komunitas mungkin 2 dari Ketua hanya Pak Firman. Baik, mungkin ada hal-hal aspirasi Bapak disampaikan. Hanya 2 dulu Bapak-Bapak, rekan-rekan sekalian ya. 2 nanti ke depan kalau masih ada waktu Pak Wakil 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wakil Bapak, kami dari KOB ingin memberikan usulan terkait sekolah turunan Pak Wakil. Mengingat ada kejadian di Jakarta Utara SMA 72 itu kasus bullying, kekerasan verbal, kekerasan fisik dan seterusnya, sehingga dengan KOB kami mempunyai semangat bersama. Tidak hanya KOB tidak hanya berfungsi sebagai memberikan sarana pendidikan, tapi kami juga ingin membuat sekolah kerukunan agar doktrin-doktrin kerukunan yang lain itu mulai dari sejak anak sekolah. Karena kalau kita mengejar target bonus ilmu kami di 2035, kalau mereka sudah diberikan doktrin kerukunan, tidak ada lagi bullying, diskriminasi, rasis, seterusnya, sehingga nanti sekolah kerukunan itu kelak akan mendidik anak-anak sejak dini untuk bagaimana caranya memberikan kedamaian dan kerukunan yang besar. Itu kurang lebih seperti itu. Dan juga nanti kami akan mencoba tidak hanya di sekolah-sekolah, tapi di perguruan tinggi dan juga kader-kader PKK terkait Komda 1 yang ada pembinaan karakter dimasukkan di situ, pembinaan karakter masyarakat, terutama kalau sekolah itu kan hanya guru yang memberikan pendidikan, tapi kalau sudah kader PKK mungkin dari ibu rumah tangganya untuk pendidikan anaknya supaya juga bagaimana caranya memberikan ilmu tentang kerukunan itu sendiri, tidak ada perbedaan dan seterusnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sampai dari rekan PKK. Boleh, saya minta Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali kebetulan mereka itu pembinanya adalah keluar. Sekarang sebelumnya Istanbul. Dalam kegiatan ini saya mohon kepada bahwa kita sudah ada binaan kampung membangun. Karena kita forum pembangunan bangsa, kita ada binaan, ada 2. Satu di rusun Tanah Cakung, KM2, yang satu lagi di Cimahi. Dengan dengan model kita itu supaya kita Jakarta khususnya dalam keadaan kondusif yang memang tingkat konfliknya lebih tinggi, terutama dengan kelompok suku Betawi dengan Madura, suku Betawi dengan Batak dan Ambon. Itu aja lah Jakarta ini sebenarnya kalau kita rakan itu mudah-mudahan Jakarta Timur akan aman. Itu sudah juga agar kita bisa turun ke tingkat kecamatan, sosialisasi kecamatan,
di kecamatan kita itu belum, kita sudah membentuk porcam-porcam. Artinya dari 37 teman di MPK itu yang mempunyai wilayah teritorial untuk membantu kecamatan sebenarnya. Tetapi kita belum ada SOP-nya ke sana. Bagaimana arahan Pak Wakil? Kita khususnya dikasih sambungan kepada pihak kecamatan biar kita dikasih ruang di sana. Artinya diopenin supaya kita bisa datang ke sana ada harganya, artinya ada nilainya. Sementara saat ini mungkin Pak Camat belum tahu kita siapa. Dengan adanya bantuan dari Pak Wakil, kita bisa berkomunikasi dengan para kecamatan di wilayah. Begitu Pak. Terima kasih. Masih bisa kalau mungkin salah perwakilan dari RKDM, dari PKU dan RKDM ada dari tim rekan-rekan aparat mungkin ada saran masukan ide gagasan. Kalau tidak nanti kami lempar satu ke RKDM boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Joko Cerita, Bapak Asuhan, masyarakat terpadu berdasarkan politik Kota Timur. Begini Pak Wakil Wali Kota, kami forum konsolidasi masyarakat sangat mohon mengingat beberapa waktu yang kemarin itu ada tawuran. Kenapa penting tawuran mengatasi? Saya ingin dari stakeholder, terutama dari tingkat camat maupun lurah serta dari Babinmas maupun Babinspor bisa bekerjasama dengan kami untuk mengadakan suatu sosialisasi penanganan dalam tawuran ini yang melibatkan khususnya dari masyarakat maupun tempatan. Begitu. Mengingat tawuran Pak, kemarin saya kumpulan tawuran kacau. Jadi saya mohon adalah suatu program yang dilakukan itu mengadakan suatu sosialisasi khususnya di populasi kalau Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk Ibu. Pak Wakil, Bapak Ibu saya izin untuk RKUD KDM di periode pada Bapak 2025-2030. Tadi kita dengan KUB, mereka out of the box. Jangan hanya masalah bersuara sama Bapak, jangan hanya stakeholder tempat ibadah. Jauh lebih dari itu, ingin bagaimana menciptakan kerukunan itu sejatinya. Nah, salah satunya tadi ada rencana program dimulai dari bawah dan dasar itu sekolah, itu masih Bapak. Kasih terusnya. Nah, yang untuk KDM ini sama, ini periode lagi ingin berbuat. Jadi tidak lagi KDM itu yang mitra kerjanya, malah mengintai Pak Wali, mengintai camatnya, mengintai lurahnya. Nah ini nanti mau berubah. Mereka mau coba lebih kepada yang bermanfaat. Bukan akses, mereka memohon untuk bagaimana bisa ke bawah dan diatur bersama-sama. Nah khusus untuk MPK ini sudah dibutuh Bang ya. Nah tetapi masih merasa kurang berbuat. Kemarin terakhir kita 900-nya lebih kurang pelaksanaan kegiatan selama program Pak. Nah mereka ingin meningkatkan sesuatu yang melalui program yang akan mereka kerjakan. Mungkin itu Pak Wali. Silakan. Yang pertama keinginan dari kabupaten maupun sekolah ini sangat baik. Jadi selama ini memang kita ada tim yang menangani tentang penanganan sekolah terhadap tawuran, bullying. Itu sudah bullying sekolah-sekolah dengan unit dari Polres ya, PPA itu. Tapi nampaknya memang kita ingin mencoba paling lagi di rumah dari FKUP itu untuk mengingatkan kembali kepada sekolah remaja ini. Nanti kita mau menjadwal dari pendidikan dan bisa masuk adresan nanti supaya bisa masuk FKUP di sekolah-sekolah dijadwalkan, terutama sekolah-sekolah yang sering terjadi kasus seperti ini. Kasus bullying itu sangat merugikan. Itu kalau kalian pernah bullying itu yang dirusak adalah bisnisnya, mental. Jadi itu anak bisa malu, bisa tidak mau sekolah, malah udah antisipasi aja di sekolah. Karena mereka udah tahu kalau saya bersekolah, seolah semua dibutuhkan seperti itu. Itu tidak kita untuk menangkis daripada bullying. Bullying itu budaya luar. Dan saya ada kasus juga masih sahabat saya juga Pak. Itu yang bullying itu justru teman sekelasnya. Kenapa? Faktor dari orang yang bullying itu rumah tangganya itu biasanya dari keluarga yang bertemu kurang perhatian. Beliau ini sama anak yang diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga akhirnya anak ini yang dibully oleh teman-teman semua. Karena ini bukan
karena ada faktor penyakit, memang tidak ada faktor kecanduan. Yang satu di perhatian keluarganya, yang satu kita sering terbalik kan lihat datang rumahnya makan di apa saji orang lain. Sementara di luar itu kan dia bukan orang. Nah inilah kadang-kadang yang mengungkap penyakit jenang sosial itulah dari bullying, kekerasan, perhubungan. Jadi saya sangat terima kasih kalau nanti FKUB masuk dalam sekolah dalam rangka pengenalan tentang FKUB tidak hanya kenal tentang masalah pelindungan ibadah, tapi juga tadi yang memberikan landasan kerukunan kepada murid dari mulai tingkatan SD, SMP, dan SMA. Nanti akan kita sampel soalnya seperti itu Pak ya. Nanti ke depan kalau mau bikin yang lebih jauh lagi kita akan evaluasi dalam bentuk apa mungkin perlu kita bisa masukkan ke pendidikan. Terima kasih Pak Ketua. Kemudian kaitan dengan FKK ya, FPK ini sangat bagus sekali Pak. Kita memang tahu betul di Jakarta Timur khususnya ini kan saya dikatakan hampir beragam macam suku dan kita masih memandang ketokohan suku. Misalnya ada konflik suku apa dengan suku kami tokohnya besar. Nah, tolong Pak Camat diundang para FPK ini dikenalkan oleh para RT-nya, ya dikenalkan dalam setiap event kegiatan misalnya apa kita kondisi yang diundang dikenalkan dengan mitra-mitra daripada Mustiko yang ada di wilayah supaya mereka mau terlibat. Ya kalau nggak diundang gimana mau hadir? Ya Pak Camat ya, tolong diundang supaya mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan tugas-tugas daripada masyarakat yang bertugas sosial. KPI ada ada tugas besar. Kayak jadi mereka tugas sosial udah mau. Jadi kita hargai, kita undang supaya mereka itu bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nanti manfaatnya akan banyak. Kemudian berkaitan dengan FKDM juga demikian. FKDM di beberapa tempat memang hadir Pak. Memang kadang-kadang saya nggak tahu gimana. Dan kalau FKDM baru tahu saya. Memang itulah seperti itu. Jadi beliau di mana Anda tidak tahu. Dan saya alhamdulillah terima kasih dalam proses relokasi makam Gubernur Nanas kami dibantu FKDM di Bapak Bapak. Nah, yang bagus sekali itu karena pekerjaan tidak mudah memindahkan kepala keluarga dari 103 kakak yang sudah mendiami makam minimal 17 tahun Pak. Ada yang sampai puluhan tahun. Kita pindahkan khusus dengan kesadaran. Ya, di batas waktu sampai tanggal 12 Januari, tanggal 6 sudah mulai berbondong-bondong. Ini pasti tidak lepas dari PKDN yang itu memberikan masukan kepada masyarakat supaya sadar ya tinggal di tempat makam yang pertama tidak sehat. Di sana mereka pun kontrak juga di rusun kontrak, kita bebas dulu 6 bulan. Setelah itu sewanya menyesuaikan dengan asalnya kalau lokasi jalannya masih kecil. Malah yang lansia itu bebas dulu tidak banyak, gratis tinggal di rusun. Asalkan berhubungan KTP DGK. Jadi selanjutnya saya minta terima kasih kepada KDN dan sebagai contoh yang lainnya supaya tadi mau aktif mau ikut campur tangan tentang masalah-masalah seperti ini. Dan kami pemerintah sangat dibantu, itu dibantu sehingga bisa program Pak Gubernur itu bisa jalan dan makamnya sekarang di Bekasi akan kembali fungsi di makam rumah yang bisa sampai 1000 petak makam. Bayangkan kan? Ini kali-kali biasa saya berikan terima kasih kepada Bapak Ibu silaturahmi tetap terjaga dan juga dari TNI Polri itu mengalami kita semua karena tugas ke depan ini ya kan dengan arus digitalisasi dan informasi yang sangat luas dan berbahasa ini menjadi ujian buat kita, terutama sekarang ada anak gadget, anak gadget sangat mudah dipengaruhi. Jadi kita juga harus tidak bosan-bosan mengingatkan dan apa lalu kita ingatkan dan mau jadi seolah jadi atraksi. Ya, seperti yang tawaran tadi ya, tetap masih ada, tapi durasi tidak seperti kayak dulu, sudah mulai turun. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman ini. Mudah-mudahan yang kedua nanti bisa undang awali, ya, untuk kita bisa ulangi. Mungkin mudah-mudahan maka para asisten yang sudah hadir, Pak Eko hadir, para student-student yang sudah hadir, tidak berdekat kita bisa bertemu mungkin dalam 1 bulan 2 bulan kayak berjalan ya. Nah, apalagi menjelang mau masuk di bulan puasa. Keramatan sosial sangat tinggi Pak Kapolri. Mudah-mudahan dalam bulan puasa ini kita bisa menjalankan dengan ibadah dengan khusyuk, ya, sehingga Jakarta ini menjadi aman, tentram dan lebih jauh kalau lebih baik. Jadi Bapak Ibu yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan
organisasi dan program pemerintah dan lembaga pemasyarakatan serta tim terpadu juga banyak tampil saya nyatakan di mana yang mengambil Pak Wakil, Bapak Ibu sekalian, izin kita sudah di penghujung. Jadi pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini Pak tidak dalam bentuk kegiatan seremoni atau sosialisasi, sudah berakhir dengan dialog tadi Bapak Wakil. Izin Bapak Ibu sekalian, mungkin closing Pak, karena ini sudah selesai kegiatan kita. Mungkin closing Pak, izin dari kami kembali ke Bapak Wakil. Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil, Pak Aston, Pak Eksekutif, Bapak Ibu sekalian, inilah komunitas yang kami miliki, yang kita Bapak Ibu miliki. Tata kelolanya sesuai dengan ketentuan undang-undang ada di belakang ini Subaran Desmampo. Bapak Ibu silakan buka akses. Mereka tidak akan merepotkan Bapak Ibu, justru sebaliknya. Mereka akan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, khususnya dari tim kita di sini juga. Iya, kasih aplaus Bapak Ibu. MPK Pak Wakil, kami swadaya mandiri Pak. 900 kami hadirkan, itu 70% biaya masing-masing. Iya. Dan kami beri tokoh-tokoh besar Pak. Dan dalam pelaksanaan kegiatan program kita mendekat sesuai dengan kursi. Bapak Ibu tidak akan pernah repotkan. Jadi kita tanda-tanda PKD. Khusus untuk tim terpadu, Bapak Ibu tidak perlu ragu karena ini adalah aparat gabungan. Bapak Ibu yang seringkali di tingkat kota itu dirorong dengan aktivitas kegiatan LSM dan sebagainya, intimidasi dan sebagainya. Bapak Ibu, hari ini kami persembahkan semua rekan-rekan komunitas ini untuk kita semua dalam rangka menjaga stabilitas sosial. Jadi Jakarta Timur. Di sini ada dari BINDA, Badan Intelijen Daerah. Mungkin izin apa dari BINDA? Ini dari Badan Intelijen Daerah. Terima kasih Pak. Di sini juga ada dari Kodim. Izin, ini di sini juga terima kasih banyak dari Polres. Kemudian juga ada dari Kejaksaan. Oke, izin dari Kejaksaan. Kemudian ada lagi yang kurang besar dari unsur apa? Ya, rekan kepolisian dari kepolisian sudah ya. Kepolisian silakan mana? Bais, Badan Intelijen Strategis. Bais, Bin, silakan. Terima kasih banyak. Ini semua Bapak Ibu, ini di bawah perintah undang-undang, di bawah kewenangan wali kota. Dan undang-undang aturan ini ada tindakan Subaran Desmampo. Dan kami jamin mereka ini adalah orang-orang terhormat yang Bapak Ibu tidak usah ragu untuk bisa berkoordinasi kolaborasi bersama-sama dengan mereka. Khususnya untuk pasangan kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Wakil atas waktu ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Maka dengan berakhirnya dialog karena memang tidak formal sebenarnya apa yang kita pada hari ini nanti kita bisa berfoto izin Pak Wakil bisa berfoto bersama. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses buat kita semua. Terima kasih. Yang pertama pasangan dulu 1, 2, 3. Kedua proses semangat tangan di kepala di dada. 1, 2, 3. 03 dalam 65 menit.